Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Endang Yulianti, mahasiswa Pasca Sarsana Universitas Saburai Bandar Lampung dengan NPM 206110120002. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir dari teori organisasi oleh dosen pengampu Ibu Dr. Trisnowati Josiah SSMM. Dasar-dasar dari teori organisasi. Teori organisasi merupakan sebuah teori yang mempelajari tentang kerjasama setiap individu. Menurut Lubis dan Hussaini 1987, teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi ini menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya distruktur dan menawarkan tentang bagaimana organisasi bisa dikonstruksi guna meningkatkan efektivitas organisasi. Menurut Stephen P. Williams 1994, organisasi adalah di mana orang-orang yang secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya guna mencapai hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola berpikir baru dan berkembang dipupuk, aspirasi kelompok diberi kekuasaan, dan orang-orang secara terus-menerus belajar mempelajari sesuatu secara bersama. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal. Perkembangan sejarah teori organisasi. Sejarah pengembangan teori organisasi sangat erat hubungannya dengan teori organisasi. Teori organisasi itu meliputi teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik, dan teori organisasi modern. Menurut para pengikut aliran teori klasik, adanya suatu organisasi formal sangat tergantung pada 4 kondisi pokok, yaitu 1. Kekuasaan, 2. Untuk saling melayani, 3. Doktrin, 4. Disiplin. Teori organisasi neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologi dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok kerjanya. Teori modern dikembangkan pada tahun 1950 dalam banyak hal mendalam teori modern dengan klasik yang berbeda. Perbedaan tersebut diantaranya, teori neoklasik memusatkan pandangannya pada analisa dan deskripsi organisasi, membicarakan konsep koordinasi secara saklar dan vertikal. Sebagai contoh, bangunan piramida Mesir dan Candi Borobudur di Indonesia harus melibatkan ratusan sampai ribuan orang dan menggunakan ribuan batu sebagai bahan dasarnya. Terima kasih. Cukup di sini ulasan saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam ramah Saburai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.